Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan kita ujian komprehensif. Yang pertama diawali oleh Ibu Emma Nurhadi ya. Nur Hidayah. Nah, Nur Hidayah. Silakan Ibu Emma Nur Hidayah persiapkan segala sesuatunya dan dimulai. Maaf Bu, kami kurang kedengaran, agak putus. Tidak dengar? Silakan dimulai ujiannya. Oh ya, presentasi ya Bu. Iya, presentasi sesuai dengan yang sudah Ibu Emma persiapkan. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan yang saya hormati Bapak Guru Pamong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi tentang modul ajar PAI saya. Di sini saya mengambil modul ajar dengan strategi pembelajarannya problem based learning. Baik, di sini saya membuat modul ajar pada fase B atau kelas 4, yaitu materinya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun pada modul ajar saya, di sini saya merupakan pertemuan yang kedua kalinya. Adapun kompetensi awalnya, peserta didik dapat mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Di sini saya juga memasukkan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Adapun profil P5-nya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis. Dan untuk profil PPRA-nya yaitu musyawarah atau syura, toleransi atau tasamuh, dan dinamis dan inovatif. Adapun alat dan bahannya yaitu berupa paparan kisah hijrah Nabi Muhammad berbasis PowerPoint, LCD projector, dan laptop. Di sini model pembelajarannya problem based learning. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, peserta didik membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini peserta didik mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah, menjelaskan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad, menganalisa alur, mengaplikasikan pelajaran, dan mengaplikasikan perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemahaman bermaknanya yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat serta membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan 2 pertanyaan pemantik. Lalu, adapun pada kegiatan pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu memberikan salam, persepsi, dan juga cek kehadiran, lalu pembacaan doa, dan mengadakan tes kemampuan awal berupa pertanyaan. Lalu, guru juga menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran dan rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Adapun pada kegiatan inti, yang pertama melakukan persepsi, yang kedua peserta didik menyimak dan memahami materi melalui video dan PowerPoint yang disajikan guru. Yang ketiga, menemukan intisari cerita dari video tersebut. Guru dan peserta didik melantunkan nasyid pada buku tematik buku PAI. Yang kelima, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 anggota. Dan secara berkelompok, peserta didik membuat peta konsep berupa cerita gambar. Tiap kelompok membuat alur cerita hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Yang terus selanjutnya, peserta didik melakukan presentasi dengan kelompoknya. Setelah selesai, di sini kegiatan penutupnya peserta didik melakukan unjuk kerja dengan menjawab kuis
yang menggunakan link Canva. Di sini kamu menggunakan link Canva. Lalu guru dan peserta didik menyimpulkan tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad, mengagendakan pekerjaan di rumah atau membuat pekerjaan rumah, dan mengagendakan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu terakhir penutup. Adapun di sini lampirannya berupa materi tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, ini nasyid video lantunan nasyid yang akan dibacakan bersama. Media pembelajarannya di sini saya menggunakan link video dari YouTube. Ini video yang sudah saya buat sendiri materinya dan juga lagu dari TikTok. Ini untuk ice breaking. Nah, ini contoh peta konsepnya. Asesmennya di sini dimulai dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Tulis. Dan ini juga ada kegiatan remedial atau pengayaan. Yang terakhir refleksi guru, dan juga refleksi peserta didik, dan juga refleksi guru. Nah, ini contoh pertanyaan diagnostik kognitifnya, yaitu pernahkah kalian pindah sekolah atau mungkin punya teman yang pindah sekolah seperti anak pada gambar tersebut. Nanti saya akan menampilkan gambar dalam buku. Yang kedua, ini menanyakan tentang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad. Apakah ada yang sudah mengetahui atau belum, seperti itu. Nah, di sini adapun penilaian formatifnya. Nah, ini rubriknya ini sesuai per kelompok tadi. Di sini ada juga penilaian antar teman, yaitu dalam artian mereka melakukan penilaian atau mungkin tanya jawab saat melakukan presentasi kelompok. Ini rubrik panduan penilaian kerja kelompok. Di sini ada nama kelompok. Aspek penilaiannya bisa saya nilai dari ketertiban, kekompakan, dan performance. Nah, seperti itu. Ini pedoman skornya. Jika 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Baik. Nah, ini setiap kelompoknya, Bu. Nah, ini untuk LKBD untuk di rumah. Sejenis di rumah. Sedangkan kalau untuk yang di sekolah tadi menggunakan link Canva tadi, jadi langsung tanya jawab. Gitu. Ini untuk kegiatan di rumah. Nah, di sini saya juga mencantumkan bahan bacaannya, yaitu buku Pai, dan juga buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga menampilkan glosarium atau kata-kata yang ini, yang sulit dipahami. Terakhir, daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emma, terima kasih telah mempresentasikan modul ajarnya. Modul ajar. Ibu Emma ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di SD Negeri 52 Kilangan 2 Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kelas berapa tadi, Bu? Kelas 4. Kelas 4. Baik. Dengan materi hijrah tadi ya. Di sana sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah berapa semester, Bu? Ini sudah tahun yang ketiga, Bu. Sudah tahun yang ketiga ini. Jadi sekarang sudah kelas 1 sampai kelas 6 sudah kurikulum Merdeka semua. Sudah kurikulum Merdeka semua. Baik ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita tahu ada beberapa hal yang memang dia berbeda dari kurikulum sebelumnya, dari K13 ya. Di mana di umur ini kita ditekankan pada
profil peserta didik, ya profil Pancasilanya, kemudian kalau kita di agama P5RA-nya, kemudian pembelajaran dengan menggunakan bantuan teknologi. Ya, itu yang ditekankan. Baik, di pembelajaran ini, ketika Ibu Emma menyusun modul ajar, itu Ibu Emma sudah menggunakan pendekatan teori belajar belum? Ketika menyusun MA-nya? Oh, sudah, Bu. Sudah. Teori belajar apa yang dipakai? Di sini blank. Kalau teori Ya kan mungkin maksudnya ke di dalam pembelajaran itu kan ada pendekatan teori, ada psikologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam modul ajar ini apakah Ibu Emma ketika menyusunnya itu sudah menggunakan pendekatan teori-teori pendidikan itu? ya, Sudah karena ada, Bu? saya sudah menggunakan teori belajar karena di sini saya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, Bu ya. Di sini saya menggunakan Mhm. berbagai macam metode, contohnya metode diskusi pada pembagian kelompok. Terus saya menggunakan model pembelajaran PBL dan eh, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan IT, mungkin seperti itu, Bu. Ya, saya sudah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Contohnya tadi diskusi, terus demonstrasi dengan presentasi, seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Kalau metode pembelajarannya, Ibu Emma sudah menerapkan banyak metode. Kemudian kalau di teori belajarnya itu nanti Ibu Emma bisa ambil dari teori pembelajarannya, baik itu dari teori psikologi maupun teori-teori kesiapan belajar. Nanti itu yang perlu Ibu Emma pakai ketika menyusun modul ajar. Satu. Kemudian yang kedua, sudah menggunakan atau sudah berbantuan IT, Bu, ya. Apa saja yang sudah Ibu pakai ketika dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran di sini saya menggunakan konten. Konten di sini saya menggunakan aplikasi YouTube, tapi saya membuat sendiri video YouTube-nya dan saya menggunakan Infocus, PowerPoint. Nah, terus juga saya menggunakan media TikTok sebagai media ice breaking ataupun juga proses pembelajarannya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk mengukur apakah pembelajaran yang Ibu Emma lakukan itu sudah berhasil atau belum, Ibu Emma menggunakan apa alat ukurnya? Untuk alat ukur sendiri itu kan ada asesmen formatif. Ya, Sebelumnya menggunakan ini asesmen diagnostik, Bu. diagnostik. Heeh. Di Yang mana asesmen diagnostik itu apa yang Ibu Emma lakukan? yang saya lakukan Hmm? dalam itu saya menggali informasi tentang bagaimana keadaan siswa sebelum mulai pembelajaran, apakah mereka sudah siap atau belum. Nah, seperti itu, Bu. Kalau diagnostik kognitifnya, saya membuat seperti instrumen pertanyaan, yaitu tentang kemampuan apakah murid tersebut mampu atau belum untuk mengikuti pelajaran yang akan dipelajari, Bu. Membuat seperti kayak beberapa pertanyaan gitu, Bu. Itu kalau untuk di asesmen kognitifnya. Tapi kalau cuma dia Oke. untuk sebelumnya ya hanya pertanyaan seperti menanyakan kabar gitu, kesiapannya seperti itu, Bu. Oke, baik. Kemudian selain asesmen diagnostik, apa lagi? Asesmen formatif. Formatif. Ya, itu yang saya laksanakan saat proses pembelajaran. Seperti tadi saya menggunakan kuesioner dengan menggunakan media Canva. Ya, Ya, terus juga tanya jawab secara langsung. Dan yang terakhir asesmen sumatif itu saat di akhir pembelajaran. baik. Dan itu semua sudah dilaksanakan ya, ketika baik di proses pembelajarannya maupun di akhir proses pembelajarannya, asesmen itu sudah Ibu terapkan? Sudah, alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Baik, yang terakhir mungkin Bu Emma,
Dari asesmen yang sudah Ibu buat, nanti ketika misalnya di diagnostik tadi ya, ketika terdapat siswa yang ada yang belum siap belajar, kemudian ada yang masih main-main ketika akan proses pembelajaran akan dilaksanakan, maka apa yang Ibu Emma lakukan? Nah, baik. Jadi di sini karena satu kelas itu tidak semuanya siswa itu memiliki kemampuan yang sama, ya Bu ya, dan juga persiapan yang sama. Maka saya menggunakan, terkadang saya selain menggunakan PBL, saya juga menggunakan model ajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kita bisa melakukan asesmen dengan tidak hanya melakukan asesmen kognitif saja, tetapi bisa juga menanyakan minatnya, apa bakatnya dari terus. Jadi sehingga kita tahu anak ini hobinya apa. Apakah anak ini hobinya mungkin menggambar atau ini anak ini hobinya melihat video. Nah, jadi kita membagi beberapa kelompok sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Nah, kalau untuk anak yang mungkin kemampuannya berbeda dengan temannya, contoh seperti saat kita mempelajari di pelajaran surat Al-Hujurat, itu tidak semua anak ternyata sudah bisa membaca Al-Quran. Ternyata masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka saya membagi beberapa kelompok bagi anak yang belum paham, materinya saya bedakan. Dan juga tugasnya saya bedakan. Tapi tujuannya sama. Dan anak yang sudah bisa mengaji dan sudah paham, saya bedakan juga. Mungkin seperti itu, Bu. Intinya Baik, diferensiasi. diferensiasi. Baik ya, asesmen diferensiasi. Kemudian, kalau dalam proses pembelajaran nih, maaf nih balik lagi ke depan, dalam proses pembelajaran untuk menerapkan eh, menerapkan ini Bu, menerapkan yang ini, profil pelajar Pancasilanya dalam proses pembelajarannya di mana? Oh, baik, Bu. Nah, pertama di sini saya profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa Tuhan. Ini bisa saja kita dengan melaksanakan doa, pembiasaan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, itu kita bisa membiasakan seperti itu. Terus yang kedua mandiri. Mandiri di sini peserta didik walaupun ditugaskan secara kelompok, tapi tetap harus mengerjakan tugas secara sendiri-sendiri juga. Harus bersama-sama mengerjakan secara individu. Yang ketiga bernalar kritis. Nah, di sini bernalar kritis, anak peserta didik dituntut untuk menanggapi saat temannya tampil atau presentasi. Nah, gitu. Jadi untuk bertanya. Jadi mereka dilatih untuk berpikir kritis. Nah, adapun di sini kalau untuk PPRA-nya, saya menggunakan musyawaratul syuro jelas karena di sini saya menggunakan metode diskusi. Terus toleransi. Toleransi itu untuk saling menghargai pendapat teman saat teman memberikan pendapat atau mungkin pertanyaan. Nah, mereka harus saling menghargai. Terus dinamis dan inovatif. Di sini tentu inovatif karena tugasnya ini membuat peta konsep berupa cergam. Jadi mereka harus inovatif bagaimana cara menggambar yang menarik dan bisa dipahami. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Kemudian, ini yang pertanyaan terakhir, apakah dalam penyusunan modul ajaran ini Ibu Emma sudah memetakan ini targetnya untuk siswa yang seperti apa? Maaf Bu, bisa diulangi saya kurang dengar. Target pembelajarannya. Oh ya. Di Iya. sini target pembelajarannya tentu untuk semua siswa kelas 4 dan memang bukan siswa yang bukan berkebutuhan khusus dan targetnya peserta didik dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah bersama para sahabat. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma. Sekian dari saya. Selanjutnya mungkin ke Pak Izal Mianto. Silakan Pak Izal. Sepertinya Pak Izal nggak di grup lagi nih Bu Emma. Izal keluar, saya stop share dulu ya Bu. Iya, iya. Stop. Soalnya mau ini. Saya admit dulu, mungkin bapaknya keluar. Oh iya, bapaknya keluar.
itu keluar karena sinyal atau karena apa ya? Mungkin karena sinyal, Bu. Sinyal ya. Beliau di Bungwe. Alhamdulillah sudah datang. Oh, mohon maaf Bu dosen, Silakan Pak. laptop tadi apa? Nah, yang enggak. Sudah tadi Bu ya? Sudah. Saya sudah, Pak Iza lagi. Eh, yang untuk apa? Profesionalnya Bu ya? Apa sudah masuk ke yang tulis baca Quran belum Bu ya? Belum, Pak. Belum. Oh iya ya. Baik, Kita baru di modul ajar ya. dulu aja. Oke, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, Bu wali kelas, kemudian rekan mahasiswa Bu Emma yang saya hormati. Terima kasih. Langsung saja yang untuk sini menanggapi dari presentasi Bu Emma tadi sudah cukup bagus, sudah menyampaikan modul ajarnya, mungkin salah satu modul ajar yang memang sudah dieksplorasi dari awal modul KPPG sudah lumayan bagus. Eh, dan mudah-mudahan ini memang dilaksanakan di sekolah ibu tadi. Sudah lengkap jadi sepertinya sudah ada apa TPACK-nya juga sudah ada segala macam, kemudian referensinya juga sudah lengkap untuk modul ajarnya. Barangkali sini saya lebih bertanya kepada praktisnya ya Bu, untuk realisasinya di Ibu ketika mengajar gitu kan. Nah, bagaimana Ibu, pertanyaan saya bagaimana Ibu mengintegrasikan ketika itu ada pembelajaran-pembelajaran yang kekinian ataupun yang berkenan dengan TPACK tadi, yang istilahnya memerlukan media IT itu ya, seperti pembelajaran Ibu kan tadi tentang hijrah, apa tadi? Saya hijrah Nabi Eh, Muhammad. Nabi. Nah, ketika Ibu mengangkat topik pelajaran hijrah Nabi, misalkan sekarang ada apa aplikasi-aplikasi misalnya. Nah, bagaimana eh, upaya ataupun cara Ibu mengintegrasikannya di dalam pembelajaran? Kan sekarang banyak misalnya ada aplikasi pembelajaran apa tuh ada game, kemudian apa aplikasi pembelajaran lain-lain. Itu salah satu yang pertama itu dulu yang saya tanyakan bagaimana Ibu mengintegrasikan yang TPACK-nya ya untuk pembelajaran dengan menggunakan IT itu. Itu kan yang namanya IT semakin lama semakin berkembang. Kalau dulu kita kan barangkali cuma tahunya misalnya Google Drive, sekarang sudah ada lagi yang lain-lain. Nah, itu saja mungkin yang pertama saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk eh, beberapa aplikasi IT yang saya gunakan, itu di sini kan bisa menggunakan YouTube. Jadi kita bisa mengambil media pembelajaran atau video-video dari YouTube tentang kisah-kisah hijrah Nabi Muhammad. Nah, itu bisa. Terus selain itu saya juga membuat sendiri, terus saya upload juga ke YouTube. Nah, itu juga saya pakai. Terus juga aplikasi TikTok. Di aplikasi TikTok itu juga banyak untuk ice breaking, terus juga untuk lagu-lagu Islam, untuk tentang kisah hijrah Nabi itu juga banyak. Dan aplikasi game seperti Quizizz, saya juga sering menggunakan Quizizz. Tapi kalau untuk yang ini saya menggunakan Canva. Jadi mereka langsung unjuk kerja seperti kemarin itu. Nah, selain Canva, Quizizz, bisa juga kadang untuk tugas di rumah itu menggunakan Google Form. Google Form. Jadi saya membuat soal untuk asesmen ininya, formatifnya sebagai tugas di rumahnya. Nah, menggunakan Google Form. Jadi mereka bisa menggunakan Android mereka masing-masing di rumah sebagai tugas. Itu bisa seperti itu juga, Pak. Karena Oh kalau ya, di baik. ya sekolah saya kebetulan sinyalnya agak susah gitu. Kalau di rumah alhamdulillah mereka ada gitu. Sih, Pak. Nah, itulah pertama tadi pertanyaannya kan kita mengintegrasikan.
mungkin Ibu selaku guru bisalah mencari referensi ataupun aplikasi yang memang menarik untuk pembelajaran. Tapi terkait dengan realisasinya, tadi seperti Ibu sampaikan adanya misalnya sinyal. Kemudian yang paling penting saya juga mau tanya ini Bu, yang di sekolah Ibu, kalau ketika pembelajaran menggunakan IT itu apakah nanti anak-anak itu menggunakan HP ataupun laptop? Nah ini bagaimana Bu ini? Kan kalau biasanya ya di mungkin beberapa sekolah ya, itu kadang tingkat sekolah dasar itu kan tidak diperkenankan anak-anak bawa HP misalnya. Nah, itu ketika kita mau mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis IT, tentu mau tidak mau kita harus istilahnya menggunakan media semacam itu. Nah, maksud saya itu strateginya juga bagaimana Ibu mengimplementasikan pembelajaran IT ke dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan gitu. Oke lah, misalnya Ibu tadi punya banyak misalnya referensi, Ibu punya bisa buat video melalui YouTube. Nah, apakah anak-anak bisa ataupun memiliki media untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran itu seperti itu? Dan sinyal ataupun bagaimana? Ataupun mungkin ada strategi lain yang Ibu implementasikan supaya Ibu bisa melaksanakan eh, pembelajaran yang berbasis IT itu. Mungkin Baik, itu Pak. saja. Jadi seperti ini, Pak. Kalau ini di luar konteks yang modul yang saya tampilkan tadi ya, Pak ya. Selain itu, nah karena memang di sekolah saya anak-anak murid tidak membawa HP. Jadi kalau untuk konten atau video YouTube itu saya menampilkannya menggunakan Infocus seperti itu ya. Jadi mereka tidak sama-sama. Terus kalau untuk tugasnya seperti kayak kuisis atau apa itu bisa menggunakan scan barcode, Pak. Jadi saya menyiapkan. Nah, itu Hmm. bisa. Jadi memang scan barcode anak kan tidak bawa HP, tapi ada scan barcode seperti itulah apanya tuh kinerjanya. Terus selain itu, ya saya langsung unjuk kerja, Pak. Jadi saya menggunakan Infocus, saya tampilkan Canva tadi. Nah, nanti anak langsung tunjuk, langsung langsung memilih di papan tulis seperti itu, tapi menggunakan Infocus tadi. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang Google Form itu untuk tugas di rumah, jadi kita menggunakan seperti grup WA, jadi bekerja sama dengan orang tua siswa juga, jadi mengerjakannya di HP, handphone orang tuanya. Gitu. Dan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Lanjut, Ibu udah siap. Untuk Baik, saya sudah. Ya Bu. ya, dari saya juga sudah. Selanjutnya, Baca tulis Quran Bu. baca tulis Quran. Silakan Bu Em. Iya, Pak. Yang ada di modul ajar itu ada nggak ayat Al-Quran? Enggak ada, Bu. Nggak ada Kebetulan ya, tidak ada. karena Karena hijrah ya. karena ya saya nggak memasukkan memang di apa juga nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Sekarang mungkin ini aja, tulis surat. Kan Pak Izal Mianto aja menentukan suratnya. Eh, boleh kalau dari saya cuman ini karena kita di awal ya. Saya cuma pengen tanya aja, bukan bukan istilahnya mau apa ya, mau memastikan aja kepada Ibu apa Bu Emma. Kalau surat Al-Fatihah berapa ayat kira-kira Bu ya? Bu Emma. 7, Pak. Bisa dituliskan ayat pertamanya dengan sesuai dengan makraj dan ketentuan-ketentuan penulisan ayatnya. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Ayat pertamanya ya, Pak. Ya, Ayat pertamanya kebetulan tadi saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. itu kapan Tadi ditulis Bu? ah, Sudah dulu, sudah ya duluan karena kan ditulis. tadi persiapan jadi saya nulis bismillah dulu. Saya enggak tahu kalau dapat ini. Kalau begitu naikkan ke ayat keduanya, Pak ya. Ya, boleh Bu, Ya. silakan Bu. Ayat Bismillahnya kedua. kan sudah ada, lanjut ke ayat keduanya, Bu. Tulis yang itu.
Bagus, Bu. Mungkin Bu Emma dibaca, silakan dibaca. Semuanya, Pak. Yang ditulis saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ada di Alhamdulillah, di Rabbil Alamin, di situ ada hukum tajwid di bacaan yang alamin. Yang terakhirnya itu apa hukumnya? Mat aridli sukun. Mad aridli sukun. Apa yang dimaksud dengan mad aridli sukun? Mat aridli sukun apabila mat tobi'i bertemu dengan huruf yang berharokat dan berada di akhir kalimat atau dibaca wakof. Dibaca. Baik, sekian dari saya. Silakan Pak Izal. Ya. Saya cuman ya secara keseluruhan aja nanti. Kalau untuk pengetahuan apa huruf ini. Untuk Al-Quran sendiri kira-kira berapa ayatnya, Bu? Jumlah ayat surah Al-Quran. Saya cuman set secara umum lagi. 6.656 ayat. 6.000. 656 ayat. Kalau surahnya 6.666 ayat. Kalau surahnya 114. Kalau juznya 30. Kalau jumlah huruf hijaiyah 30. Kalau secara lengkapnya. Oke, itu saja Bu. Lanjut. Baik. Cukup? Cukup, Bu. Iya, untuk selanjutnya silakan Bu Emma, silakan peserta berikutnya. Baik, terima kasih. Saya mau tutup rekod saya dulu, Pak.